Teman-teman para mahasiswa yang terkasih, selamat jumpa. Kita ada di semester 5, kalian tingkat 3. Kuliah pada hari ini dan setiap Jumat dijadwalkan adalah kuliah teologi sakramen atau sakramentologi, diberikan oleh saya sendiri, yaitu untuk kelas 3A, lalu 3B itu bersama Romo Yohanes Subali. Tetapi saya dan Romo Yohanes Subali sudah membuat pengaturan yang kami sepakati bersama, yaitu pekan pertama itu saya yang memberi untuk kelas A maupun B, lalu minggu depan Romo Subali ganti yang memberi kelas A maupun B, minggu ketiga saya kembali untuk A dan B, pekan keempat Romo Subali lagi untuk A dan B, dan seterusnya. Untuk informasi mengenai RPS, lalu keterangan-keterangan umum seperti silabus, lalu berkaitan dengan apa saja yang menjadi pokok bahasan, evaluasi, dan terutama juga sumber buku yang menjadi buku wajib. Seperti diketahui, kita menggunakan buku sakramen-sakramen gereja ini. Kalian bisa memiliki sendiri, entah membeli atau pinjam, terserah bagaimana caranya memperolehnya. Tapi saya wajibkan para mahasiswa membaca dan menguasainya. Sebagaimana sudah kita informasikan dalam LMS, bahwa jam pertama, kedua itu, jadi kita Jumat jam pertama yang kedua, jam pertama jam setengah 8 sampai jam 8:15 itu studi pribadi, mendengarkan video itu. Kalau video itu sudah didengarkan, ya kalian mungkin menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Lalu jam 8:15 sampai jam 9 mengadakan video conference dengan Zoom, yang kemudian isinya tanya jawab atau diskusi, supaya kita lalu bisa mendalami lebih luas dan lebih mendalam tema yang sudah kita berikan atau kami berikan melalui video di YouTube yang channelnya selalu akan kami share. Nah, untuk kali ini, pekan pertama ini, tugas saya adalah menjelaskan bab pertama dan kedua dari buku Sakramen Gereja. Bab pertama diberi judul Manusia Makhluk Sosial dan Makhluk Simbolis. Harus kita akui bahwa kita itu di mana-mana, apalagi untuk orang-orang Indonesia, kebersamaan itu begitu penting. Saya katakan di sini bahwa hidup bersama itu begitu penting. Buku Sakramen-sakramen gereja itu dibuka dengan kata-kata pepatah orang Jawa, mangan ora mangan waton kumpul. Ya. Yang penting itu berkumpul. Makan apa itu tidak penting. Tapi ini memang biasanya yang tradisional begitu. Tapi ya namanya juga orang sekarang, mangan penting. Jadi ora mangan ora kumpul. Tapi maksudnya sebenarnya nilai kebersamaan itu lebih penting. Ya. Nyatanya kalau misal lingkungan itu beda dengan misa wujud. Latihan kur rutin dengan latihan kur untuk wujud kadang-kadang beda. Bedanya di mana? Ada konsumsinya. Kalau ada konsumsi, sing teko akeh, yang datang lebih banyak. Lalu orang tidak bisa memisahkan diri dari hidup bersama. Kita itu makhluk sosial. Jadi memang kita nggak pernah bisa memisahkan diri dari orang lain. Baju yang kita kenakan, pilihan kacamata, rambut dibuat rapi, itu semua karena kita dilihat oleh orang lain. Kalau kita sendirian di kamar, mau celana pendek kek, mau pakai kaos dalam kek, ya enggak apa-apa, silahkan. Tapi begitu ada orang lain ketuk-ketuk, kita harus berpakaian yang lebih sopan, lebih pantas untuk menghormati orang itu, karena kita selalu bersama orang lain. Identitas diri orang juga dibentuk dan dikembangkan dalam kebersamaan. Saya diakui sebagai dosen,
karena ada kalian sebagai mahasiswa, ya. Saya disebut orang tua ya karena ada yang lebih muda. Identitas kita, siapa diri kita memang sangat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi oleh kebersamaan. Lalu kehadiran seseorang juga mempengaruhi hidup bersama dan sebaliknya. Bayangkan sekarang ini rekaman bahan kuliah, nggak ada orang datang di kamar saya, nggak perlu juga ya. Tetapi beda kalau mengajar di kelas ada orang, itu lain, suasananya lain. Jauh lebih bersemangat, lebih hidup kalau ada orang lain, karena interaksinya itu. Kalau kelas kita misalnya ya, waktu kita dalam keadaan normal, kedatangan orang baru, pasti suasana sudah berbeda. Misalnya dalam kelas di Fakultas Teologi umumnya kebanyakan adalah para frater, lalu ada susternya, mesti beda. Ya. Nah ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kehadiran seseorang itu mempengaruhi hidup bersama dan sebaliknya, hidup bersama mempengaruhi orang itu sendiri. Nah, tapi dari pengalaman bersama kita punya struktur pengalaman begini. Pengalaman itu selalu bisa dibedakan antara segi isi yang bersifat tetap dan segi bentuk yang bisa berubah-ubah. Contohnya misalnya dalam kebersamaan orang zaman dulu dan sekarang itu bisa berbeda dalam bentuk ungkapannya. Contohnya apa? Cukup banyak sebenarnya. Kalau kebersamaan zaman dulu orang itu kumpul makan bersama, kembul akhirnya makan bersama gitu. Kita sambil duduk lesehan di lantai ya, kayak di peronda-peronda itu juga masih bisa begitu. Tapi sekarang kebersamaan dijalin tidak lagi dalam model lesehan di bawah mungkin, tapi di kafe-kafe. Orang banyak yang senang minum dengan meja yang bundar kecil itu, 2 orang atau 3 orang, lalu minum sambil menggunakan wifi yang gratis ya di toko itu atau di warung itu lalu kita sambil ngobrol. Ada yang ngobrol juga dengan video conference seperti sekarang ini. Kita ini tetap mempunyai kebersamaan meskipun pakai sarana digital, sarana ini teknologi dengan Zoom ini atau dengan video ini, meskipun tetap berbeda kalau kita ketemu langsung. Kebersamaan bisa tetap ada, bentuknya berubah-ubah. Ya. Permainan zaman dulu, zaman saya itu misalnya permainan gobak sodor atau petak umpet ya. Sekarang jarang anak-anak main ya dengan game ya. Tapi kebersamaan sekarang mungkin juga dijaga atau dipelihara dengan cara lain, yaitu tadi ketemu di rumah makan, ketemu di kafe-kafe ya, sesuai dengan kemampuan finansialnya ya kan. Kalau mahasiswa ya cari yang murah-murah ya. Tapi memang keduanya antara isi dan bentuk. Isi yaitu kebersamaan dan bentuknya itu bisa berupa kumpul bareng, main bareng, sport bareng, makan bareng. Itu bisa berubah-ubah bentuknya, tetapi isinya bisa sama. Nah selanjutnya, hidup bersama itu berdimensi simbolik. Struktur simbolis dari hidup bersama itu begini. Seperti tadi dalam pengalaman selalu ada isi dan bentuk ya. Isi itu tetap kurang lebih katakanlah, dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai kultur, zaman dan seterusnya. Begitu pula simbol. Dalam struktur simbolis ada isi. Misalnya ungkapan cinta, ungkapan kasih. Ungkapan kasih zaman saya kecil dari bapak ibu itu kalau pas saya ulang tahun dibuatkan ini nasi gudangan atau tumpeng ya, tumpeng. Tapi nggak pernah dan kue tart itu nggak ada. Tapi bapak ibu mengungkapkan cintanya kepada saya, kepada anak-anak dengan membuatkan nasi tumpeng sederhana. Kadang-kadang kalau punya ayam ya ada ayam mingkungnya, wah itu sangat mewah sebenarnya. Kalau enggak ya paling tidak ada telur satu-satu ya. Oh sekarang tumpeng masih bisa terjadi, banyak juga kita selalu membuat. Tapi ada makanan lain yang beda dengan yang dulu nggak ada. Misalnya kue tart. Kue tart ada macam-macam tuh itu kue tart itu.
ada macam-macam apa merek itu saya nggak hafal. Lalu ada lilinnya, ya. Sehingga ada nyanyi tiup lilinnya, tiup lilinnya. Waktu zaman saya kecil nggak ada itu model itu. Yang ada cuma nasi tumpeng, paling gudangan. Kadang-kadang mah nggak ada tumpengnya. Tetapi itu isinya adalah ungkapan kasih, tapi bentuknya bisa macam-macam. Simbolnya itu yang menjadi bentuk tadi. Tapi keduanya tidak bisa lepas antara isi dan bentuk. Hidup manusia juga tidak bisa lepas dari simbol. Yang kita kenakan itu juga menunjukkan siapa kita. Kalau ada orang punya apa misalnya laki-laki pakai anting-anting, itu pasti entah orang itu seniman, entah itu orang zaman ini atau gimana ya. Pakai baju, orang yang selalu pakai batik pagi siang malam itu orang yang resmi, pasti suka resmi. Tapi kalau kita misalnya selalu punya teman yang kaos melulu, orang itu orangnya menunjukkan dirinya itu orang yang lebih santai, lebih non formal ya. Tentu semuanya bisa tidak selalu tepat. Kalau pas sedang santai lalu pakai buadek atau pakai dasi ya nggak cocok lah untuk santai-santai. Apalagi untuk main voli atau sepak bola kok pakai dasi itu ya jelas nggak cocok. Tapi juga sama saja orang pakai kaos, apalagi kaos tidak berkerah untuk acara resmi. Termasuk kalau kuliah gini kita minta supaya tetap pakai baju kalau bisa, ya toh, baju yang rapi. Jadi pakai baju putih supaya kelihatan, karena kontrasnya dengan belakang kan kelihatan toh, lebih rapi. Tapi juga karena baju putih ini jarang saya pakai. Tapi intinya pengenaan baju, cara berjalan, cara ngomong, itu semua menunjukkan siapa diri orang itu. Memang orang nggak bisa lepas dari simbol. Asal-usul istilah simbol. Kata Yunaninya simbolon, dari kata kerja simbalein, yang artinya menggabungkan atau menyatukan. Cerita bagaimana orang-orang Yunani kuno menggunakan simbolon ini. Jadi dulu itu ada kebiasaan, kalau orang-orang itu dua grup atau dua marga atau dua kelompok itu mengadakan perjanjian, lalu ada benda yang kemudian dipotong, katakanlah entah simetris entah tidak, tapi benda yang dipotong itu hanya cocok kalau disambungkan lagi. Kalau dua pihak itu punya ada perjanjian dagang atau perjanjian bahkan perjodohan misalnya, yang nanti akan ditagih pada generasi berikutnya atau apa, atau pada masa kemudian, maka dua kelompok itu untuk membuktikan bahwa mereka itu punya relasi, itu dua potongan disatukan. Nah, peristiwa menyatukan itu yang namanya simbalein, artinya menyatukan. Di situ benda yang menjadi simbolon ini tadi menunjukkan bukan hanya sekedar ini cocok, tapi menunjukkan apa yang menjadi isinya, yaitu perjanjian itu sendiri. Jadi di situ dirumuskan toh, antar masing-masing bagian itu, antar masing-masing bagian, sebentar. Nah ini itu tak terpisahkan antara potongan yang satu dan potongannya. Yang kedua antara simbol-simbol dan apa yang mau dilambangkan, yaitu isi perjanjian, itu juga nggak bisa dipisahkan. Perbedaan istilah. Dalam kasanah teologi sakramen dibedakan antara lambang dan simbol dan tanda, ya. Tapi lambang dan simbol umumnya itu dilihat sebagai pemaknaannya sama, meskipun sebagai istilah itu berbeda. Tanda, ya, tanda itu sifatnya lebih luas. Apa yang menjadi tanda belum tentu simbol, tapi apa yang menjadi simbol belum tentu pasti tanda. Misalnya cincin kawin, cincin pernikahan, ya. Itu bukan hanya tanda biasa. Kalau cincin itu kemudian tiba-tiba dibanting oleh pasangannya di depan pasangannya, itu bukannya sekedar membanting cincin, tapi ada ungkapan yang mau diungkapkan. Misalnya bagaimana ikatan perkawinan mereka rapuh retak, ada kemarahan dan ingin pisah,
itu dengan membanting cincin itu. Semoga itu tidak terjadi ya, tapi itu simbol mendalam. Tapi tanda-tanda tidak semua adalah simbol. Tanda lalu lintas itu bukan simbol. Tanda lalu lintas itu tanda menginformasikan di sana ada tanahnya naik atau jalannya liku-liku. Kalau mahasiswa ya misalnya melihat ada garpu dan sendok ya, itu bagi mahasiswa kurang berperan karena apa? Karena ya harus bayar tuh ya. Tapi beda kalau bersama romo rektor atau romo siapa yang punya bos itu ya, tenang kita ada tanda gitu, romo mampir dulu ya kan. Tanda itu hanya tanda, tapi simbol kayak bendera dan sebagainya itu simbol. Maka saya sampaikan di sini ciri-ciri pokok simbol itu ada 4. Simbol itu tanda yang tidak kosong. Misalnya janji perkawinan tadi sudah saya jelaskan ya. Simbol itu tanda yang tidak kosong, punya arti, janji perkawinan. Simbol juga apa yang ditunjukkan itu mengatasi hal-hal yang indrawi, sakramen-sakramen. Misalnya air. Air itu ketika untuk membaptis bukan sekedar air, itu mengatasi maknanya, yaitu pengampunan dosa, pembersihan dari dosa, penebusan dari Kristus, anugerah Roh Kudus yang mengampuni dosa, kita diangkat sebagai anak Allah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, simbol selalu dalam konteks masyarakat, misalnya bendera. Bendera itu simbol yang sangat sakral untuk negara kita, merah putih. Kita nggak bisa main-main dengan merah putih, karena itu simbol negara. Kalau ada orang main-main dengan bendera, bahkan membakar bendera bisa dituntut. Karena itu bukan soal kainnya itu. Di balik itu adalah simbol negara yang menjadi negara kita yang kita cintai, misalnya merah putih. Lalu simbol bukan hanya tataran rasio, tapi menyentuh seluruh diri. Saya punya contoh misalnya bagaimana, misalnya apa ya, ada foto misalnya. Foto itu bisa menjadi tanda biasa, tapi untuk saya barangkali ada foto tertentu ketika misalnya foto saya bersama bapak dan ibu. Bapak ibu saya sudah meninggal lama, sehingga foto itu menjadi abadi bagi saya, punya makna yang mendalam. Saya punya kenangan dengan bapak ibu yang berbicara banyak melalui foto itu. Nah itu misalnya, itu bisa menjadi simbol, tapi memang simbol pribadi yang foto tadi. Model pembedaan tanda ini saya menggabungkan dari banyak teolog, banyak filsuf juga, membedakan misalnya antara tanda alamiah, tangisan bayi, bunyi burung, yaitu nyanyian burung atau kicauan burung ya, atau ini suara tokek, nah itu tak bunyi-bunyi yang bersifat alamiah. Gemericik air itu suara atau tanda alamiah. Lalu ada tanda konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan, huruf, bahasa, kode. Ini meja, ini buku, ini buku, ini buku, ini kita sepakat namanya buku. Nah, kalau orang bilang, Romo saya itu nggak suka yang kaku-kaku gitu. Saya itu pengennya ini namanya bukan buku, mau saya ganti. Kok ganti apa? Misalnya namanya tempe ya. Lalu saya akan bilang ya udah makanan tempenya ini. Kan enggak bisa toh, tempe ya tempe, ini buku. Ada meja, ada kamar, ada ini laptop ya. Itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan konvensional, kesepakatan. Lalu ada tanda informatif, misalnya rambu lalu lintas, tadi sudah saya sebut. Ada jadi memberi tahukan ada apa, misalnya ada rumah sakit, nah, berarti ada gambar itu ya, kayak ada tempat baringan itu, lalu ada palang merah misalnya. Lalu dan tanda yang merealisasikan apa yang ditandakan, itulah maksudnya simbol-simbol sakramen. Ini yang kita bicarakan, merealisasikan apa yang ditandakan. Manusia sebagai makhluk simbolis. Ernst Cassirer itu mengatakan manusia itu animal simbolikum. Apa saja dapat menjadi simbol. Dan manusia sendiri adalah simbol. Memang manusia sendiri adalah simbol. Seorang dubes itu menghadirkan negaranya.
Kalian Frater SYY, Frater MSF, Frater Seminari Tinggi misalnya, itu menghadirkan keuskupan atau kongregasinya masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk bab 2, panggilan manusia hidup bersama Allah. Bab pertama lebih berbicara manusia dalam konteks sosial, sebagai makhluk sosial, tapi juga sekaligus simbolis. Sekarang bab kedua masuk ke tataran yang hubungannya dengan Allah, bahwa manusia itu hidup bukan hanya bersama sesama manusia, tapi bersama Allah. Hidup manusia adalah karunia Allah. Dapat dibaca di buku halaman 3738, silakan dibaca. Di situ saya mengatakan betapa hidup kita itu hanyalah karunia Allah. Kita ada karena Allah, kita hidup bersama sekarang ini, berjalan juga bersama Allah, dan kita pun menuju Allah. Maka hidup itu selalu bertiga dimensi. Masa lalu kita berasal dari Allah, sekarang kita bersama Allah dalam perjalanan kita, dan kita menuju eskatologis, menuju kepada Allah. Kita selalu dalam lingkup bersama Allah. Manusia dipanggil untuk hidup bersama Allah. Hidup itu karunia Allah, dan Allah menghendaki kita untuk mengalami kebersamaan, kebahagiaan bersama dengannya. Allah itu menciptakan kita karena kasih-Nya, dan Dia ingin supaya kita ikut menikmati kasih-Nya itu dalam hidup bersama ini. Maka orang yang hidupnya tidak bahagia juga dalam hidup bersama itu kasihan sekali. Tapi ini sangat banyak terjadi, mungkin juga kita. Nah, poinnya di mana? Poinnya mungkin salah satunya ini, kita mesti kembali kepada makna bahwa kita itu sebenarnya dipanggil oleh Allah untuk ambil bagian dalam kebahagiaan dan kepenuhan Allah. Bahkan martabat paling luhur dari manusia dikatakan dalam Dei Verbum artikel 2 bahwa manusia itu dipanggil untuk persekutuan dengan Allah. Hidup bersama Allah itu berlangsung dalam hidup sehari-hari. Jadi kita itu sebenarnya selalu bersama Allah, ya, dalam hidup sehari-hari. Pengalaman yang tidak baik juga dapat dilihat secara positif. Kalau kita mengalami sakit, mengalami derita, mengalami kekecewaan, itu jangan langsung menyimpulkan kita dihukum Allah. Tetapi karena bisa jadi karena ya sakit mungkin juga banyak faktor ya, apalagi sekarang masa pandemi kita harus hati-hati dengan masker, dengan jaga jarak ya, protokol kesehatan itu penting dan perlu. Tapi jangan melihat pandemi ini sebagai hukuman Allah. Ini kita harus melihat bahwa realitas dunia ini dengan otonominya bisa terjadi seperti ini, ada penyakit dan sebagainya. Tapi kita dalam visi Kristiani, apapun yang terjadi di dunia ini, kita selalu hidup bersama Allah. Hal-hal yang negatif bisa dianggap sebagai, dilihat atau direfleksikan sebagai bagian dari jiwa kita yang merindukan kepenuhan yang ada pada Allah itu. Kita sebenarnya selalu hidup bersama dengan Allah. Nah, persoalannya menyadari atau tidak. Saat doa itu kita sadari, saat kita kuliah gini, naik motor, naik mobil, atau kita sedang belajar, mengerjakan, ini sekarang mulai memiliki skripsi ya, nanti pada tingkat 4 mengerjakan, itu mungkin kita gak langsung merasa bersama Allah, tapi sebenarnya kita selalu bersama Allah. Contoh ekstrim saya, kalau orang itu misalnya dalam perjalanan itu mau ditabrak bis misalnya, lalu bisa menghindar, lalu pas saat mau ditabrak itu pasti hanya berusaha supaya dengan gerakan refleks tidak ditabrak, tidak akan mikir Allah waktu itu, pokoknya hanya gerakan tidak mungkin mau ditabrak, ya Allah, enggak, pasti enggak sempat. Itu pasti yang dipikir adalah refleks-refleks yang bisa menyelamatkan. Nah, sesudah kejadian itu lewat, kita selamat, kita bisa lalu berdoa, Tuhan terima kasih tadi Engkau menyelamatkan. Jadi de facto pengalaman iman kita menunjuk kita selalu bersama Allah, hanya tidak selalu disadari. Struktur pengalaman hidup bersama dengan Allah.
Teologi fundamental memahami bahwa pengalaman kita dapat dibedakan antara pengalaman dasar atau yang tidak langsung atau pengalaman transendental, ini istilah Karl Rahner, yaitu pengalaman yang mendasari pengalaman konkret. Dan yang kedua, pengalaman konkret itu sendiri atau langsung yang oleh Karl Rahner disebut pengalaman kategorial. Inilah pengalaman yang menjadi bentuk indrawi dari pengalaman dasar. Kami dan Romo Subali sudah menjelaskan di pengantar teologi Kristiani tingkat 1, dan pengalaman dibedakan antara pengalaman dasar dan pengalaman konkret. Itu bukan dua pengalaman yang terpisah, tapi pengalaman dasar ini pengalaman yang mendasari, menjiwai pengalaman konkret. Kalau saya memberikan atau melayani sesama, kalau kita membuatkan teh, kita menyajikan makanan, lalu kalau para frater itu membersihkan piring, itu laden dan cuci piring, itu saat itu sebenarnya pengalaman konkretnya ya cuci piring, lalu makan. Semua pengalaman konkret itu dapat diamati secara indrawi, bisa difoto, bisa direkam. Seperti sekarang ini juga direkam loh. Ini pengalaman indrawi. Di balik pengalaman konkret itu ada suatu, yaitu pengalaman dasar, pengalaman kasih. Karena saya mengasihi komunitas, saya cupir, saya laden. Begitu para frater. Seperti saya mau rekaman macam ini karena saya ingin mengabdi, melayani fakultas, melayani para mahasiswa supaya paham dengan teologi sakramen. Di balik itu adalah pengalaman dasar saya, ingin melayani, ingin mencintai, ingin mengasihi dengan profesi saya sebagai dosen kepada para mahasiswa. Caranya bentuknya ya ini tadi, rekaman, lalu Zoom, meet up dengan untuk video conference dan seterusnya. Hubungan keduanya tak terpisahkan. Pengalaman dasar hanya terjadi melalui pengalaman konkret. Jadi tidak ada pengalaman akan Allah, pengalaman iman itu di luar pengalaman konkret. Nggak usah bayangin sedang ada di kamar, kemudian tiba-tiba Allah datang putih-putih pakai baju-baju putih, lalu dengan suara menggetar, hai anakku, kayak film-film misteri itu ya. Itu omong kosong kalau film-film itu cuma untuk film. Dalam pengalaman hidup kita merumuskan jadi frater, milih projo, milih MSF, milih SSCY, SSCC, OFM atau CSSR, kita atau OMI, kita memilih itu berdasarkan pertimbangan pengalaman macam-macam dengan bimbingan rohani. Kita memutuskan, bukan karena ditampakin oleh Allah di kapel atau di tempat sunyi mana, enggak, ya kan? Itu namanya pengalaman iman, pengalaman akan Allah selalu terjadi dalam pengalaman konkret. Hidup bersama Allah berdimensi simbolik. Pengalaman akan Allah sebagai pengalaman dasar menjadi isi dari apa yang disimbolkan. Pengalaman konkret sehari-hari yang di dalamnya terdapat dalam pengalaman akan Allah itu menjadi simbol atau lambangnya. Jadi saya mengulangi apa yang tadi sudah saya katakan. Itu berdimensi simbolis. Pengalaman konkret itu menjadi simbol-simbol. Nanti perayaan Ekaristi, perayaan liturgi, perayaan sakramen, perayaan upacara baptis, perayaan baptis, itu bisa dilihat upacaranya, strukturnya, tapi di balik itu kita merayakan Allah yang sedang menebus kita melalui wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai isi. Maka hidup bersama Allah berciri sakramental. Apa artinya berciri sakramental? Sakramental itu bermakna tata relasi dengan Allah yang berlangsung dalam simbol, tapi selalu mencakup hubungan dengan Allah. Kalau ciri simbolis itu tidak selalu ada Allahnya. Kalau orang itu makan bersama, duduk bersama, simbolnya apa? Makan bersama, nyanyi bersama, main bersama. Yang disimbolkan apa? Kebersamaan, keakraban, persaudaraan, itu isinya. Tapi kalau ngomong mengenai ini ya, bahwa kita sedang berkumpul lalu berdoa dalam sambil gandengan tangan misalnya, lalu menyebut nama Allah, nah upacara doa itu sendiri menjadi perayaan sakramental, yaitu kita
menghadirkan Allah yang memang hadir dengan iman kita. Di situ ada relasi dengan Allah, tapi juga terungkap dalam pelaksanaan simbol dalam hal-hal yang kelihatan secara indrawi. Maka kalau boleh dirangkum begini, pengalaman akan Allah sebagai pengalaman dasar transendental hanya berlangsung terjadi dalam pengalaman konkret sehari-hari, bukan sebagai pengalaman khusus tadi sudah saya jelaskan. Maka bagus sekali ini membuat bagan seperti ini. Coba lihat, setiap pengalaman akan Allah dan termasuk juga pengalaman tadi manusiawi selalu berstruktur dua. Atas itu ciri tak kelihatan yang menjadi isi atau kentos, ya, dan ciri yang kelihatan atau bentuk ungkapannya. Kalau kita mengatakan pada seseorang I love you atau aku mengasihimu, kata-kata itu sendiri adalah bentuk ungkapan, simbol. Di balik itu adalah diriku yang mengasihi. Apa yang disimbolkan? Contohnya kebersamaan dengan sesama, makan bersama, nonton bareng, main game bareng, rekreasi bareng, ya, main bola bersama, ya. Lalu kebersamaan dengan Tuhan itu tidak kelihatan, nah, Tuhan tidak kelihatan, tapi diungkapkan dalam bentuk yang kelihatan. Dan itu adalah doa, misa, ibadat, dan seterusnya. Doa di kapel itu bisa dilihat, itu jadi pengalaman konkret. Tapi disebut di sini ada tegangan, ya. Tegangan itu menunjukkan bahwa keduanya itu antara yang tak kelihatan dan kelihatan itu, ya, dua-duanya itu punya relasi yang tidak begitu saja kayak kita melihat sepeda motor ada stangnya, stang apa, kemudi, lalu ada badannya itu ada saddle-nya yang begitu jelas rangkaiannya. Enggak, antara yang tak kelihatan dan yang kelihatan ada relasi yang jelas, seperti orang makan bersama itu jelas, makan bersamanya sebagai bentuk, tapi ungkapannya adalah persaudaraan, keakraban. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan, dia mau makan bersama, dia mau datang dan ikut ketawa, itu tulus enggak? Waktu kemarin ketika makannya sederhana dia enggak datang, tapi begitu tahu ini pesta ada yang ulang tahun, dia datang. Mulai ada pertanyaan. Pertanyaan ini kan suatu dinamika, ya. Isinya bisa macam-macam. Nah, maka ada tegangan. Apalagi kalau hubungannya dengan Allah. Orang kelihatan misa tertib, wah, bla 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 bla, ikut misa, tapi sesudah komuni langsung duduk, habis itu apa? Buka handphone, lalu menjawab WA, menjawab SMS. Berarti kan ya dia misa, tapi misanya itu tidak sepenuhnya karena hatinya juga kemana-mana. Maka ada tegangan di situ. Ada yang sejak datang itu sudah menunduk gini sampai begini-begini, tahu-tahu pas komuni baru bangun, oh ternyata tidur. Tapi dia ikut misa, gitu. Secara fisikal, secara kelihatan dia kelihatan misa. Tapi bagaimana dengan hubungannya dengan Tuhan kita tidak tahu. Tapi dia pasti percaya pada Tuhan Yesus, ya. Nyatanya misa dia bisa menjawab. Memang orang Katolik sudah lama mau ngantuan. Itu ya. Anda tahu bagaimana dinilai, tahu itu tidak penting, itu cuma contoh aja. Terakhir, prinsipnya setiap pengalaman kita sehari-hari bisa disebut sakramental kalau ada dua syarat. Allah itu dialami dalam pengalaman itu, selain itu Allah dari pihak yang tak kelihatan dialami, hadir, tapi di lain pihak pengalaman konkretnya itu memang terbuka terhadap pengalaman akan Allah, nyambung jadinya. Nyambung. Kalau dalam istilah liturgi itu ada kata batis dari atas Allah hadir, dan dari pihak manusiawi itu ada keterbukaan untuk memuji alias anabatis. Begitu para mahasiswa yang terkasih, saya merasa cukup untuk penjelasan ini. Hal-hal yang terasa masih ganjel, belum jelas, silahkan nanti dilanjutkan dalam Zoom, dalam meeting kita, hanya untuk diskusi dan tanya jawab pendalaman. Sekian ya, terima kasih, sampai